Wa in kana fi amalika taksir. Setiap kita ada di mana aja, kalau kita melakukan satu perbuatan, maka perbuatan itu punya makna ataupun punya arti. Itu pesan yang pertama. Pesan kedua, ya Mu'ad, hafid ala lisanika minal waqi'ati bi ikhwanika min hamalil Qur'ani khassah. Di pesan yang kedua nih, ya Mu'ad, hafid ala lisanik, pelihara, jaga lisanmu. Itu Rasul pesan yang pertama tuh. Rasul yang pertama pesan kepada Mu'ad agar Mu'ad ini bisa menjaga lisan, bisa menjaga lidah. Salamatul ihsan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena memang bisa memelihara lidahnya. Lisan ini lebih tajam daripada alat senjata yang kita anggap tajam. Makanya Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat ketika kita belum melakukan ataupun belum mengambil air wudu, maka beliau mewajibkan kita berkumur. Imam Abu Hanifah kumur itu wajib hukumnya malah, walaupun kagak masuk dalam rukun sholat. Kenapa? Beliau berpendapat begitu. Mulut ini kotor. Mulut ini kotor. Orang banyak saudara dari mana? Dari mulut. Banyak musuh dari mulut, banyak teman dari mulut, dibenciin orang dari mulut, didemenin orang dari mulut, sumber segala-galanya. Maka Rasul pertama pesan, hafid ala lisani, pelihara itu lidah, hati-hati. Kalau kita bicara, jangan sampai omongan kita membuat tersinggung orang lain. Kalau kita anggap orang itu lagi baca salah ataupun kurang paham, negornya jangan sampai dia tersinggung. Dijaga. Ini kadang-kadang kan kita begitu, nggak bisa jaga lisan. Kita tahu itu orang yang baca salah, cuman penyalahinnya bukan pada tempatnya. Karena lisannya nggak bisa jaga, jadi bahasanya kasar. Geblek banget baca salah mulu tuh. Kesinggung gak? Kesinggung. Coba dah baik-baik ngomongnya. Ayo baca jangan begitu, itu masalah. Ini yang bagus begini. Tuh, kesinggung gak? Enggak kesinggung. Kalau kayak tadi geblek banget ya, orangnya kan geblek banget ya. Orang kalau geblek kan bintolol. Nih, geblek bintolol, tolol geblek dia juga itu. Tuh, lisan itu kita jaga. Lebih-lebih kata Rasul, minal waqi'ati bi ikhwanika. Lebih-lebih saat kita berada di hadapan para saudara. Di depan saudara kita, di depan tetangga kita, di depan sesama muslimin ya. Jangan sampai kita membuat tersinggung orang lain. Kemudian min hamalil Qur'ani khassah, lebih-lebih dari seseorang yang gemar membaca Quran dengan sungguh-sungguh. Artinya begini, ketika ada orang baca Quran, kalau bacaannya itu salah, kita negornya hati-hati. Kalau kita anggap itu dia kurang baik baca, bukan kita salahin, tapi kita benerin dari kesalahannya. Misalnya dia lagi baca ayat apa aja dah, ya, sedang baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Misalnya bacaannya ini kurang pas ya, kita jangan langsung kita salahin, marah. Bisa terjadi orang itu tersinggung. Ya, itu barusan surah apa? Ada yang apa enggak? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ada yang apa surah? Surah apa? Ada yang apa? Belum ya? Iya, tapi emang kita yakin. Kalau kita biasanya Quran kan di luar pala. Iya, ngapalin surahnya di luar pala. Itu surah Al-Anfal. Ya, surah Al-Anfal ayat ke-27. Surah Al-Anfal surahnya keberapa? Nggak ngeliat juga. Seharusnya pahamin itu. Iya, supaya nanti kita tahu. Apalagi kan kalian ini masih pada muda, masanya ke sana masih panjang. Nanti kalau kita udah berumah tangga, punya anak kita ada PR di sekolah, nanyain, Pak, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27 bagaimana ya? Lah, tungguin datang buat cari dulu. Toko Qurannya kagak ada, tunggu lama minum pulpen nungguin. Coba dah.
Ya, surah Al-Anfal itu surah yang ke-8. Berapa ayat? Lupa lagi. 75 ayat. Di dalamnya itu ayat termaktub, ayat maudhu, ada ayat yang marfu, ada ayat yang muhkamah. Ya, jadi dalam 75 ayat. Kalau surah yang ke-8 terhitung dari mana tuh? Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ingat ini, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, baru Anfal. Coba deh. Al-Fatihah 2, terus Ali Imran 3, An-Nisa, terus Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-An'am. Itu ntar kalau ente ngancam martua nanya, ya ente tinggal di mana sana. Wah, kayaknya santri bener nih bocah. Gua banyak ucap begini tau. Kalau bener-bener lu mau sama anak gua, syaratnya satu, gua tanya surah Anfal masuk surahnya ke berapa? Dulu Pak, saya pulang dulu ya. Sama anak itu kan, Neng, besok lu jangan terima lagi ya begitu, Neng. Pulang dulu, kelamaan ya. Ya Allah. Iya. Ada cerita begini, ada. Cerita begini. Datang ke rumah Ustaz, dia datang. Pak Ustaz, doain saya ya, biar saya nanti jadi ustaz. Itu kan bagus ya. Ustaznya nanya, emang katanya pengen didoain jadi ustaz, kalau ngaji sering baca apa kagak? Jadi lah kagak. Bagaimana bisanya? Ya Allah ya. Makanya mudah-mudahan ketika ada orang baca Quran itu kita anggap salah, hati-hati, jangan sampai negornya orang kesinggung ya. Jadi makhluknya ya, kalau misalnya dari hukum tajwidnya dia kurang bagus, kurang tartilnya dia kurang bagus, makhrajul hurufnya, qiraahnya kurang bagus, tapi asal kita punya lantunan kata yang bagus, jangan sampai dia kesinggung. Memang benar, Al-Quran kalau kita pelajari sampai mentadabburkan Al-Quran kagak cukup 3 tahun, mungkin lebih dari 3 tahun. Kita pertama belajar huruf dulu, kenal huruf satu-satu, belajar ilmu tajwidnya agar bisa membedakan huruf. Udah tahu dah tuh, kita belajar hukumnya ya, hukum tajwidnya. Udah paham hukum tajwidnya, kita belajar ilmu qiraahnya, cara baca. Tahu ilmu qiraahnya, kita baca nazam biar tahu lagunya, bayati, nahwan, sikah, rostu. Setelah kita tahu, kita belajar ayatnya, mutasabihat bagaimana, mansih bagaimana, khos bagaimana, mutham bagaimana, ayatnya makrunah itu bagaimana. Rasanya nggak selesai 3 tahun kalau kita sampai mentadabburkan Al-Quran. Makanya khusus sungguh sangat beruntung bagi para remaja, putra dan putri, walaupun belum mentadabburkan Al-Quran tapi sudah bisa membaca indah suara Quran. Amin ya Rabbal. Yang paling penting mah enak suaranya, makhluknya cakep ya, mudah-mudahan. Hati-hati, itu yang pertama. Lalu yang kedua, wahmil dzunubaka 'alaika, jangan sekali-kali engkau bebankan dosa engkau atas orang lain. Ini pesannya kedua Rasul, jangan sekali-kali kita membebankan dosa kita kepada orang lain. Caranya bagaimana nih? Kita nih udah banyak dosa, udah banyak salah, padahal kita tahu perbuatan yang kita lakukan maksiat. Kita ngajak teman tuh, ngajak teman itu berbuat maksiat, itu seakan-akan membebani dosa kita terhadap orang lain gitu tuh. Jangan sekali-kali. Tapi sebaliknya, kalau memangnya misalnya ini kita mau niat baik, ada teman lagi diri atau lagi nggak ngapa-ngapain, kita mau jalan ngaji, kita sabar tuh, ayo kita berangkat ke masjid, kita ngaji dulu. Itu berarti menambahkan pahala orang lain. Kita dapat pahala, yang kita ajak dapat pahala. Tapi kalau kita ngajak seseorang untuk maksiat, menambahkan beban dosa yang ada pada kita, maka kita akan menambahkan beban dosa kita terhadap orang lain. Kemudian wala tuhammilha 'alaihim, dan jangan sekali-kali kau bebani atas mereka dari salah satu perkara yang berbentuk dosa. Naudzubillah, subhanallah, dosa kita juga banyak banget ya. Kemudian selanjutnya wala tudzakki nafsaka bidzambihim, jangan sekali-kali engkau bersihkan dirimu itu
dinodai dengan dosa. Tuh, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, jangan dicampur gaulkan yang benar dengan yang tidak benar, ya. Kemudian saja wala tarfa nafsaka alaihim, dan jangan sekali-kali kau angkat dirimu itu atas mereka. Artinya apa? Rasul pesan kepada kita jangan sekali-kali kita banggain diri. Tahu nggak banggain diri? Ngakul. Jadi kalau kita apa-apa nih, wah saya nih paling bisa, ente mah nggak bisa. Itu termasuk orang yang mengangkat dirinya sendiri atas mereka, membangga-banggakan diri sendiri. Kemudian wala tura'i bi amalika kay ta'arraf bainan nas, jangan sekali-kali kau perlihatkan apabila engkau melakukan sesuatu sehingga mereka tahu di antara manusia. Jadi jangan sekali-kali kalau kita berbuat baik orang pengen tahu. Kita ngomong aja, no, saya naruh jariah di masjid anu segini, riya namanya itu. Itu Rasul melarang banget, wala tura'i bi amalika kay ta'arraf bainan nas, jangan sekali-kali kau memperlihatkan kebaikan yang kau lakukan itu di antara sesama manusia. Wala tudhil amal ke dunia fi amal akhirah, dan jangan sekali-kali kau masuki perbuatan amal duniamu yang pada akhirnya amal itu sampai kepada akhirat nanti. Ya, jadi mudah-mudahan nih. Jadi apa yang kita lakukan di kesempatan malam ini kita niatkan dengan tulus dan ikhlas. Semoga mudah-mudahan amal baik kita diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala, sehingga doa dan permohonan yang kita inginkan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisirril Fatihah.